Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, IHSG ditutup turun 1% lebih ke harga 4.500. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BJBR. Saham BJBR pada perdagangan hari ini masih melanjutkan kenaikan dan ditutup naik 0,53% ke harga 940. Bisa kita perhatikan di grafik. Saat ini saham BJBR terus naik di atas garis resisten di EMA 50. Dan secara tren jika kita lihat sebelumnya BJBR bergerak sangat downtrend. Dan setelah menyentuh harga di sekitar 630 atau 650 di daerah supportnya, BJBR mulai reversal trend saat ini. Dan kenaikan BJBR dalam 3 minggu ini lumayan bagus karena tidak terlalu tajam. Jadi pelan-pelan. Cuma walaupun 3 hari terakhir ini naik, candle yang terbentuk merupakan candle hitam. Jadi 3 hari terakhir ini kenaikannya kurang bagus. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada kenaikan hari ini. Sedangkan asing dalam 1 minggu terakhir ini masih melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham BJBR di harga bawah, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi selama masih berada di atas garis support di EMA 50, tidak perlu melakukan take profit. Karena seperti saya jelaskan tadi, saat ini BJBR sudah reversal trend, jadi saat ini tidak downtrend lagi. Jadi walaupun dalam 1-2 minggu tidak bergerak naik, paling masih akan bergerak sideways apabila masih bertahan di atas daerah support di EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa amati pergerakan saham ini. Dan paling bagus tunggu kembali di daerah support di EMA 50. Karena masih ada peluang BJBR untuk turun mengetas garis support ini. Jika ditanya harganya sekitar harga 900. Jadi tunggu sekitar harga 900. Apabila saat menyentuh harga 900 BJBR mulai rebound, teman-teman entry. Dan ada peluang untuk naik mengetas resisten kuatnya di EMA 150. Jadi untuk teman-teman pengen take profit, boleh take profit apabila terlihat masih gagal naik saat mendekati atau menyentuh resisten di EMA 150. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Tekim. Saham Tekim pada perdagangan hari ini ditutup turun 2% ke harga 4.900. Bisa kita perhatikan di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini saham Tekim masih bergerak sideways. Dan saat ini berada dekat dengan daerah support di harga 4.800. Di sekitar daerah sini. Dan resisten saat ini berada di garis EMA 50. Di sekitar harga 6.000. Garis MACD bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak sideways. Dan ada peluang untuk mulai turun kembali. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan 2% ini. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini asing masih terus melakukan distribusi pada saham Tekim. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat Tekim masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan menuju support di harga 4.800.
dan masih besar peluang untuk turun menembus support ini. Jadi apabila support ini tertembus dalam 1 minggu ke depan, maka Tekim akan turun kembali menuju support kuatnya di sekitar harga 3.750. Di sekitar harga 3.700, bukan 3.750. Dan jika kita lihat, sebelumnya Tekim 2 kali sempat turun menyentuh daerah support harga 3.700 dan rebound dan terbentuk double bottom. Setelah kenaikan ini ternyata masih gagal naik menembus resisten di garis EMA 50 dan saat ini mulai turun kembali. Jadi harga 3.700 merupakan support yang lumayan kuat karena telah 2 kali Tekim sempat rebound dari daerah support ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry membeli saham Tekim, paling amannya adalah tunggu di sekitar harga 3.700. Apabila terlihat rebound, teman-teman boleh entry karena berarti sudah 3 kali Tekim berhasil rebound dari daerah support ini. Setelah rebound, ada peluang untuk naik kembali minimal ke harga 5.500 atau ke harga 5.000. Jadi apabila teman-teman berhasil tunggu di harga 3.700 dan entry, range untuk profitnya lumayan tinggi. Tapi tetap harus sabar, jangan entry dulu di harga sekarang karena jika kita lihat masih bandar dan asing masih melakukan distribusi. Sedangkan untuk teman-teman yang telah membeli saham Tekim di harga atas, selama masih bertahan di atas harga 3.700 tidak perlu melakukan cut loss dulu karena masih ada peluang untuk rebound kembali. Berikutnya saya akan menganalisa saham PTBA. Saham PTBA pada perdagangan hari ini ditutup turun 5% lebih ke harga 1.825. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini PTBA telah turun mendekati daerah support di harga 1.800. Coba kita lihat dalam 1 bulan terakhir ini PTBA sempat rebound dan naik menuju resisten di EMA 50. Dan selama seminggu itu jika kita perhatikan PTBA berusaha untuk naik menembus resisten ini. Dan selama seminggu berusaha naik dan gagal, saat ini PTBA mulai turun kembali. Karena itu saya selalu menjelaskan sangat penting garis EMA 50 dan 150. Apabila sebuah saham terlihat berusaha break resisten ini dan gagal, pasti dia akan turun kembali di daerah supportnya. Karena itu selalu di semua analisa saya jelaskan saat ini saham-saham kebanyakan berada di bawah garis EMA 50. Dan apabila kita berhasil membeli saham-saham itu di harga bawah dan saat mendekati garis EMA 50 terlihat gagal break, sebaiknya take profit dulu. Yang penting kita dapatin profit itu apabila keesokan harinya ternyata break, kita tidak rugi-rugi banget karena kita sudah mendapatkan profit. Tapi apabila kita masih maksa berharap suatu saham ini akan break dan ternyata malah turun kembali ke harga yang kita beli, kita akan hilang profitnya. Dan jika kita lihat garis MACD saat ini juga telah turun dan berpotongan. Jadi sebelumnya garis MACD berhasil naik dan berpotongan, saat ini mulai turun kembali. Dan secara tren juga kita lihat saat ini sebenarnya masih bergerak sideways cenderung downtrend karena masih gagal naik di atas garis EMA 50 dan 150. Dari data broker summary juga bisa kita lihat saat ini bandar masih melakukan distribusi pada penurunan hampir 6% nih. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini asing terus melakukan distribusi pada saham PTBA. Dari data yang kita dapat sebenarnya PTBA masih berpeluang untuk turun menembus support di harga 1.800 karena bandar asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi apabila dalam 1 minggu ini PTBA berhasil turun menembus support ini, maka PTBA akan turun kembali menuju support di harga 1.500. Di harga 1.000. Jadi saran saya untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham PTBA di harga bawah di sekitar harga 1.500 sebelumnya dan saat ini belum melakukan take profit, sebaiknya take profit apabila PTBA dalam beberapa hari ke depan turun di bawah harga 1.800. Jadi sebaiknya teman-teman take profit dulu dan tunggu kembali di daerah support di harga 1.800. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, amati pergerakan saham ini.
bisa tunggu di daerah support di harga 1.800 atau di support berikutnya di harga 1.500. Apabila terlihat rebound disertai akumulasi, baru teman-teman entry. Apabila naik tapi tanpa akumulasi, sebaiknya jangan entry. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham INDF. Hari ini INDF ditutup naik 0,80% ke harga 6.275. Di saat IHSG turun 1% lebih dan hampir semua saham LQ45 turun 5% lebih, saham INDF malah naik. Dan jika secara tren jika kita lihat saat ini INDF masih bergerak sideways dan masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Bisa kita lihat support saat ini berada di sekitar harga 6.000 dan resisten di sekitar harga 6.800, di sekitar daerah sini. Garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan hari ini. Dan asing hari ini juga terlihat masih melakukan akumulasi. Dari data yang kita dapat, saya melihat saham INDF masih berpeluang untuk bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Dan masih berpeluang untuk naik menuju resisten di harga 6.800 atau di sekitar garis EMA 50-nya. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham INDF di sekitar harga 6.000 ke atas, sebaiknya take profit saat menyentuh atau mendekati harga 6.800. Karena walaupun INDF terlihat bandar asing melakukan akumulasi hari ini, peluang untuk break resisten di EMA 50 sepertinya masih sangat kecil untuk 1 minggu ke depan. Jadi sahamnya lebih cocok untuk swing trade. Beli di sekitar daerah support, saat mendekati daerah resisten apabila ternyata gagal break, kita take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di daerah support ya. Untuk teman-teman yang baru mau entry, besok masih bisa entry apabila INDF masih melanjutkan kenaikan. Jadi apabila besok menjelang penutupan INDF masih naik dan terbentuk candle yang solid, candle solid itu intinya bukan doji atau dengan shadow yang lumayan panjang. Dan apabila masih naik, teman-teman boleh entry dan ingat sebaiknya take profit saat mendekati atau menyentuh garis EMA 50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.